性魔兽地狱黑蝎，空防翼。召唤出了一只黑暗属性的坐骑。竟然用出了李店主的。一击毁掉这个禁咒。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Rabu malam kita melanjutkan Abang Houghton. Ini makin seru aja nih guys. Apalagi di part hari ini, semua tim Houghton itu bakal bertarung dan mengeluarkan kekuatan domain mereka. Seperti apakah kekuatan domain para tim anggotanya Houghton? Kalau kemarin kan si Houghton memiliki kekuatan domain Dewa Cahaya. Sementara Tyr itu adalah teratai hitam kematian. Nah, yang lain kira-kira apa nih? So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Akhirnya kita tiba ke ronde kedua dari turnamen kulit suci. Game pertama itu langsung dimulai dengan match anggotanya Houghton, yaitu Han Yu. Dia bakal melawan sosok tetua agung dari kulit summoner yang bernama Qiu Yi guys. Rananya tingkat 9 level 2, sementara Han Yu baru tingkat 9 awal. Ini bakal menjadi pertarungan yang cukup sengit nih. Tetua Qiu Yi tanpa basa-basi memanggil monster tingkat 9-nya, yaitu kalajengking hitam neraka. Wah, serem ini guys. Kalajengking ini unggul dalam pertahanan bahkan penyerangan. Mari kita lihat apakah Han Yu bisa melawannya ataukah tidak. Serangan dilancarkan secara bertubi-tubi. Ribuan tusukan ditahan dan dihindari oleh Han Yu. Sialnya kalajengking ini membentuk kabut ungu yang sangat tebal dan beracun. Itu juga menghalau penglihatannya Han Yu, sehingga dia memilih buat naik ke atas guys. Tapi justru kalau di atas menjadi sasaran yang cukup empuk untuk diserang. Tapi apakah benar demikian ha? Ternyata Han Yu mengeluarkan monster atribut kegelapannya juga. Ternyata dia punya juga guys, itu adalah binatang tunggangannya. Namanya adalah Iblis Mata Jahat. Ini serem nih, kayak Dajjal bentuknya guys. Dengan kekuatan mata jahat, dia bisa menanam banyak sekali mata di tanah dan mencari lokasi sang kalajengking. Terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Walaupun sudah ketahuan lokasinya, tapi tetap gak mudah menyerang sosok kalajengking itu. Pada akhirnya, semua serangan mata jahatnya Han Yu dihindari, tetapi sampailah waktu di mana si kalajengking terkena serangan telak. Mantap! Qiu Yu tentu kaget. Dia sampai mengorbankan darahnya untuk memperkuat sang kalajengking berkali-kali lipat. Han Yu pun kembali diserang dengan ratusan serangan bertubi-tubi. Tapi sayang sekali, Han Yu kita sudah menghafal pola serangan dari sang kalajengking guys. Waktunya gantian untuk Lord kita membalik menyerang. Dengan kombinasi kegesitan dari Han Yu dan serangan sang iblis mata jahat, kalajengking hitam menderita serangan dari segala arah. Kehebatan Han Yu membuat Ling Xin teringat akan dulu ketika dia bertarung melawan Kapten Houghton. Selama bertahun-tahun ini, peningkatan Han Yu begitu luar biasa guys. Selain menjadi pelindung tim yang baik, dia juga bisa melancarkan serangan. Jadi sekaranglah waktu terbaik untuk dia menunjukkan kekuatan aslinya. Hanya memperpendek jaraknya dan mulai menyerang tetua Qiu Yi sampai terjatuh. Ada kesempatan, si iblis mata jahat melumpuhkan kalajengking hitam, sementara tetua Qiu Yi itu dia kalahkan. Mantul. Kemenangan bagi pihak Fajar Cahaya lagi. Seru ini ya guys. Setelah itu terjadi banyak pertarungan dari para petinggi yang sangat luar biasa. Ada kakeknya Tyr, kakek Ling Xin dan yang lain-lainnya. Namun sayangnya Tuan I kita bertarung melawan penyihir tingkat 9 dan berakhir kalah. Ini juga membuktikan semakin lama lawan yang mereka lawan itu semakin tidak bisa diremehkan. Bagi Houghton, Tyr dan Ling Xin yang lainnya masih bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah.
Nah, tinggal 2 pertandingan terakhir nih dari babak kedua. Wah, ini bakalan seru ya guys. Karena akhirnya yang bertarung kali ini adalah Chen Ying-er melawan Lian dari kuil penyihir. Mari kita lihat sejauh apakah perkembangan kekuatan dari bocah Ying-er kita. Ying-er sangat lincah, bisa menghindari semua serangan dari Lian. Maito pun berubah menjadi serigala lalu menyerang guys. Sementara Maito mengelur waktu sambil melindungi tuannya Ying-er, itulah saatnya bagi dia buat mengaktifkan gerbang suci dan memanggil binatang panggilannya. Lian mencoba mencegah pemanggilan itu tetapi sayang, Ying-er sudah keburu menyelesaikan pemanggilannya guys. 2 sosok naga es raksasa yang sangat kuat tingkat 9. Buset, keren sekali. Lian mempersiapkan serangan sihir terkuatnya yaitu api meteor. Tentu Ying-er tidak mau kalah dong. Dia mengaktifkan kekuatan domain guys, yaitu domain Dewa Binatang. Dengan berkat dari sang Dewa Binatang, kedua naga es tadi pun diperkuat sampai ke tingkat 10. Semua orang tentu bersorak keras. Ini teknik yang sangat luar biasa. Kedua naga es menggabungkan kekuatan, lalu menciptakan ledakan serangan terkuat es. Seketika seluruh arena pun dibekukan, bahkan meteor apinya Lian itu membeku guys. Lian pun sama jadi patung es dia. Ini baru yang namanya kekuatan sihir tertinggi. Satu arena dibuat jadi padang es. Kemenangan Ying-er membuat para penonton jadi antusias. Karena kekuatan esnya ini hampir menghancurkan pelindung arena guys. Bahaya banget. Ying-er yang menang pun menyimpan kembali kedua naga es. Kalian tebak coba siapakah yang akan bertarung selanjutnya? Yes, Wang Yuanyuan guys. Kita belum melihat dia bertarung. Dia melawan penyihir wanita alias Li Suifei, murid langsung ketua Li Zhengzhe. Dulu kan dia adalah musuh bebuyutannya Ling Xin. Mari kita lihat manakah yang lebih kuat di antara mereka. Suifei langsung menyerang dengan sihir angin. Yuanyuan tahan dengan mudah. Serangannya terlalu lemah kata dia. Serangan selanjutnya adalah puluhan bola angin. Pun Yuanyuan tebas semua sampai hancur. Lagi-lagi serangan lemah kata dia guys. Yuanyuan kembali menerjang, gantian dialah yang menyerang. Dia lempar pada raksasanya, tapi kekuatannya terlalu dahsyat sampai pelindungnya Suifei itu dihancurkan dan mementalkan dia. Mampus. Tapi tampaknya Suifei masih memiliki teknik terkuat nih. Dia pun menggunakan kekuatan domain angin. Kekuatan sangat dahsyat bahkan meretakkan pelindung yang ada di arena. Dengan kekuatan domain angin ini, dia bisa membentuk sosok naga ular raksasa yang menyeramkan. Ini sebenarnya adalah teknik terlarang milik ketua Li Zhengzhe. Selama puluhan tahun, tidak ada yang berhasil menahan serangan ini. Tapi dengan ranahnya Suifei sekarang, itu sama saja dia mengorbankan dirinya guys. Sosok naga ular pun menerjang. Yuanyuan mengaktifkan kekuatan domainnya. Seluruh daerah pun menjadi merah guys. Ini adalah domain darah. Seakan-akan darah dari perang berkumpul di atas arena. Ini berarti hampir semua anggota Hao Chen sudah memiliki kekuatan domain. Serangan naga ular pun dia tahan. Yuanyuan menyuruh Suifei agar berhenti saja karena dia bisa mengorbankan dirinya kalau terus dilanjutkan, terkena serangan balik dari teknik terlarang itu guys. Sebelumnya Suifei sudah berjanji kepada gurunya akan melakukan apapun demi kemenangan kuil penyihir. Itu adalah bentuk pembodohan sampai mengorbankan nyawa sendiri guys. Tidak ada pilihan, Yuanyuan harus menghabisinya dan tuar. Naga ular dia tebas sampai mati, begitu juga dengan Suifei itu dia pentalkan. Yuanyuan menggunakan kekuatan darahnya buat menyingkirkan serangan balik dari teknik terlarang milik Suifei supaya nyawanya terselamatkan. Kalau tidak, Suifei pasti udah mati tuh. Wah, baik sekali dia ya. Jadi dulu Yuanyuan itu pernah diajarkan satu hal.
yaitu kalau tidak mampu menguasai kekuatan tertinggi, maka kau akan menjadi budak kekuasaan. Nah, itu cocok dengan Sui Fei yang jadi budaknya Ketua Li Cheng. Dan kata-kata itu berasal dari gurunya, yaitu si gendut guys. 可真是出了大风头啊！ Dengan ini pun Wang Yongyuan dinyatakan menang. Mantap, mantap, mantap. Semua orang bersorak keras, bahkan para anggotanya Hao Chen. Luar biasa banget. Sebenarnya tadi kekuatan serangan terlarang milik Sui Fei sangatlah kuat. Hanya saja dia dibatasi oleh ranahnya yang masih tidak cukup. Jadi kekuatannya pun tidak penuh guys. Beda cerita kalau Ketua Li Cheng yang menggunakannya. Pasti daya serangannya itu jauh lebih kuat dan berbahaya. Sehingga Hao Chen harus berhati-hati jikalau nanti dia sampai harus bertarung melawan Ketua Li Cheng. Sekuat apapun Ketua Li Cheng, Ling Xin percaya kalau ketua mereka Hao Chen tidak bakal kalah. Tentu saja dong. Kita lihat saja nanti ya guys. Hasil akhir dari ronde kedua ini masih dimenangkan oleh kuil penyihir dengan poin tertinggi. Setidaknya Hao Chen kita berada di peringkat 4. Perkembangannya sangat bagus dengan 1 kekalahan saja. Jadi dalam pertandingan berikutnya, mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk membalap kuil penyihir. Tenang, nanti pasti kebalap kok, hehehe. Dan akhirnya kita pun tiba ke ronde ketiga. Pada ronde ketiga ini dimulai dengan pertarungan Cai melawan kakek Sheng Yue. Kakeknya sendiri guys, wow, ini seru nih. Cucu melawan sang kakek, Nona Suci melawan ketua kuil assassin. Nah, ini yang baru mantap nih. Jadi nggak sabar kan? Tapi kalian kepo nggak ya, gimanakah pertarungan mereka? Apalagi nanti kakek Hao Chen juga ikut bertarung. Tapi siapa lawan kakek Hao Chen ya? Ayo, yang udah nonton spoiler meme pasti tahu nih. So, kita lihat sedikit cuplikan aja deh buat part 162 minggu depan lagi. Oke, singkat ya guys. Oke, kita bakal melihat Ying bakalan marah gara-gara dia diremehkan oleh pihak musuh. Kira-kira siapakah yang sudah meremehkan dia? Tapi yang pasti selain Cai melawan kakeknya, Ling Xin juga akan melawan kakeknya juga guys. Wah, ini pada lawan kakeknya sendiri apa nggak durhaka nih, cucu durhaka. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Yang paling seru itu di akhir-akhir guys. Save the best for the last, yaitu Hao Chen akan bertarung melawan kakeknya sendiri. Nah, itulah yang kita tunggu bukan? Full power dari Hao Chen melawan sang kakek. Sampai-sampai sang kakek mengatakan, tidak disangka akan tiba hari di mana aku melawan cucuku sendiri. Seru. Selesai dulu buat part 161 Sheng Yi Wan Zuo. Throne of Steel kita bakal rilis lagi di minggu depan sesuai kata Mimin. Dan satu hal yang pasti cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.